Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan membaca dari Yehezkiel 45 ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Kita hanya membaca beberapa bagian ayat saja. Nanti saudara bisa membaca secara lengkap di rumah saudara. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau yang menuntun kami dalam membaca firman Tuhan. Kami percaya bahwa di saat kami membaca firman Tuhan, maka hidup kami akan diubahkan, dipulihkan, dan hidup kami akan dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita baca ayat 18, 19, dan 20. Ini merupakan penglihatan tentang bait Allah yang baru saudara, setelah Israel mengalami pembuangan di Babel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada bulan yang pertama, pada tanggal 1 bulan itu, ambillah seekor lembu jantan muda yang tidak bercela dan sucikanlah tempat kudus itu. Imam harus mengambil sedikit dari darah korban penghapus dosa dan membubuhnya pada tiang-tiang bait suci dan pada keempat sudut jalur keliling yang ada pada mezbah pada tiang-tiang pintu gerbang pelataran dalam. Ayat 20. Demikianlah engkau harus perbuat pada hari pertama bulan yang ke-7 demi orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja dan tanpa diketahui. Dengan demikian engkau mengadakan pendamaian bagi bait suci. Ada 3 hal yang menarik saudara. Yang pertama, dalam PL lembu jantan itu harus diberikan yang terbaik, yang tidak boleh ada cacat dan celaknya untuk menebus dosa umatnya. Bagi kita sekarang apa? Kita tidak perlu lagi membawa lembu persembahan karena korban itu sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Yang kedua yang dapat kita ambil saudara, darah dioleskan ke bagian di bait suci agar tempat ibadah itu dikuduskan. Nah, hari ini kita bersyukur saudara, dan saya bersyukur darah Yesus sudah menguduskan saudara dan saya. Sehingga kita tidak perlu lagi mengambil darah lembu jantan untuk mengolesinya di bait suci. Yang ketiga, kita baca tadi ayat yang ke-20. Dikatakan apa? Baik dosa yang sengaja, baik dosa yang tidak disengaja, semuanya harus disucikan. Itu artinya apa saudara? Allah itu adalah Allah yang kudus. Maka dia tidak mau melihat dosa yang sengaja atau yang tidak sengaja. Ketika menghadap kehadirat Allah, semuanya harus dikuduskan. Apa dari 3 hal ini yang kita dapatkan? Wah, ini bagus sekali saudara. Tuhan mau agar setiap anak-anaknya, Tuhan mau agar setiap umatnya membereskan hati. Jadi hati ini merupakan pancaran kehidupan saudara. Dari hati ini kita bisa berbuat segala sesuatu yang jahat. Mungkin orang lain tidak tahu dosa apa yang telah kita perbuat. Tapi Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan yang orang lain gak tahu. Mungkin juga ada dosa perkataan kita yang tidak sengaja kita lontarkan. Dan teman kita yang mendengar setiap perkataan kita itu, dia menjadi sakit hati. Ini pun kita sudah menyakiti hati orang dan kita berdosa saudara. Atau ada motivasi hati kita yang salah. Ada motivasi hidup kita yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita cari validasi, kita cari keuntungan. Atau mungkin ada akar kepahitan dalam hatimu yang engkau belum bereskan, engkau belum mengampuni. Ada dendam engkau dengan saudaramu atau dengan teman sepelayanmu atau dengan pasangan hidupmu yang belum kita bereskan. Dan itu pun merupakan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hari ini setelah membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan meminta saudara dan saya untuk datang kepadanya. Untuk membereskan setiap hati-hati yang tidak baik ini. Dan Tuhan mau agar kita mengalami pertobatan setiap hari saudara. Artinya Tuhan itu bukan ingin menghukum saudara dan saya. Tapi dia rindu untuk saudara dan saya datang kepadanya dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Yang memutus hubungan kita dengan Tuhan itu apa sih? Karena dosa kita saudara. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan, mari bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Karena dia adalah Allah pengasih dan penyayang yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Jadi apapun declare sama Tuhan, declare sama Tuhan. Sehingga setiap hari kita mengalami pembaruan hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saudara mau, saya mau untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena tanpa kerendahan hati, kita gak bisa datang di hadapan Tuhan. Dengan kesombongan, dengan keakuan, gak bisa kita datang ke hadapan Tuhan. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Dengan hati yang tulus. Dan kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Maka Tuhan akan memberikan pemulihan,
bagi saudara dan saya. Percayalah saudara, semakin hati kita disucikan oleh Kristus, maka semakin hidup kita menjadi tempat yang layak di hadirat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi saudara dan saya. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajar setiap kami bahwa Tuhan mau agar setiap umatnya datang di hadapannya, membereskan setiap hati. Ampuni kami Tuhan apabila ada setiap hati dan pikiran kami yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan kami sehingga kami punya hubungan yang baik dengan Engkau, tidak terputus dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap optimis, jaga kesehatan. God bless you all.